Stop konsumsi 10 makanan penimbun lemak visceral di perut buncit kita ini hanya sementara dulu supaya lemak-lemak berlebihan di tubuh kita, terutama lemak visceral di perut buncit kita ini ya, itu bisa mengecil banget. Seperti contohnya klien gue yang ini ya, berat badannya awalnya 70,9 kilo. Dalam waktu 1 bulan, dia berhasil turun sebanyak hampir 5 kilo dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Yang awalnya lingkar perutnya dari 104 cm itu ya, dia berhasil turun ke 85. Ataupun buat teman-teman yang berat badannya udah obesitas. Apalagi kalau perempuan itu ya, dia paling susah turun berat badannya dibandingkan dengan laki-laki, karena yang paling pertama, laki-laki nggak mengalami yang namanya menstruasi. Ketika perempuan mengalami menstruasi hari pertama, itu bakalan berat airnya bakalan naik sebanyak 1,5 kilo sampai 2 kg. Jadi progresnya tidak akan bisa secepat laki-laki. Dan yang kedua, laki-laki itu punya hormon testosteron sebanyak 10 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Tapi dengan kita stop 10 makanan ini, klien gue yang ini yang beratnya itu yang awalnya 94,9 beratnya, dia berhasil turun 6 kg. Teman-teman bisa lihat ya, before afternya, lingkar perutnya turun dari 118 cm turun ke 99 cm itu. Dari 3 digit jadi 2 digit doang. Dan teman-teman bisa lihat ya, tanggal before tanggal 24 April 2025 dan afternya. Dan mereka semua ngerasain ringan, ya badannya semakin sehat, apalagi kayak klien gue ini yang cowok, dia turun sebanyak 9 kg ya, perut buncitnya langsung rata. Ataupun satu lagi nih, 10 kg dia turunnya dalam waktu 1 bulan. Visceral fatnya langsung menghilang. Gua pun juga yang awalnya kadar lemak 30% gini ya, mukanya cabi, jerawatan juga karena makanannya nggak sehat, gua masih mengkonsumsi rajin 10 makanan ini. Nah, lemak visceral ini adalah salah satu dari penyebab utama dari penyakit metabolik. Contohnya misalnya serangan jantung, stroke, gitu, trigliseridanya tinggi, HDL-nya rendah, dan banyak lagi penyakit metabolik lain. Langsung aja makanan yang paling pertama yang wajib kita stop dulu sementara, yaitu adalah nasi, tapi nasinya itu berlebihan, oke? Nah cuman, kalaupun teman-teman misalnya mau tetap turun dengan mengkonsumsi nasi, kita tetap bisa. Itu catatannya ya. Ya bukan berarti kita nggak boleh makan nasi sama sekali, kita bisa aja makan nasi, tapi kita mau atur porsinya. Porsinya kita mau makannya itu 50 gram paling banyak dalam 1 hari. Makanan yang kedua, ini cenderung ke minuman, yaitu adalah minuman manis dalam bentuk kemasan. Contohnya misalnya es teh manis di minimarket gitu ya. Nah yang ketiga, ini masih kaitannya sama minuman ya. Kita mau stop dulu mengkonsumsi kopi manis. Makanan yang keempat, ini kaitannya sama temannya kopi, yaitu adalah gorengan ya. Kita mau stop dulu mengkonsumsi gorengan, mau dipakai temannya kopi. Nah makanan yang kelima, yaitu adalah tepung tapi dicampur sama gula pak. Yaitu adalah roti-rotian. Termasuk juga kue-kue pasar tuh ya. Nah yang keenam, yaitu adalah ini sering kita temuin di minimarket. Oke, kita mau stop membeli snack ultra proses seperti contohnya wafer, ciki-cikian, keripik-keripik gitu ya. Yang ketujuh, yaitu kita mau stop dulu mengkonsumsi mie instan. Nah ini yang kedelapan, kita mau stop mengkonsumsi susu ya, susu-susu UHT. Karena apa? Karena memang mereka bikinnya bukan untuk dia. Kalau teman-teman mau minum susu ya, kita minumnya whey protein aja. Nah makanan 9, yaitu adalah makanan yang berbahan dasar tepung. Contohnya misalnya kerupuk ya, seblak, martabak ya, mau martabak manis atau martabak telur itu tepungnya tinggi. Oke. Dan makanan terakhir, yaitu nomor 10, kita mau stop dulu sementara bumbu-bumbu manis. Makanan-makanan tadi kita mau stop semuanya untuk sementara, dan kita mau ganti dengan makanan yang membakar lemak di tubuh kita. Dan juga pada saat kita ngelakuin diet ini, mulai stop ini, kita juga bisa menerapkan fasting atau puasa. Oke, jadi kesimpulannya, kita pertama stop dulu 10 makanan tadi, yang kedua kita mau terapkan puasa, yang ketiga kita mulai naikin konsumsi hewani kita. Jangan lupa juga kita harus tidur yang cukup ya, 7-8 jam. Mau hasil serupa kayak klien-klien gua turun 10 kilo dalam sebulan? Langsung daftar coaching di link di bio profil akun gua.